Shalom semuanya, selamat pagi. Untuk hari ini, saya dan teman saya ingin mempresentasikan tentang ruang lingkup pengantar ilmu hukum. Bagi kalian yang ingin mendengarkan presentasi saya, simak videonya baik-baik. Oke, nama saya Yeremia Likia, NIM saya 1971650074. Di sini saya akan menjelaskan arti ruang lingkup pengantar ilmu hukum. Contohnya di sebelah kiri saya. Oke, sudah kelihatan. Ruang lingkup adalah batasan banyaknya subjek yang tercakup dalam sebuah masalah. Secara umum, ruang lingkup ini memiliki makna batasan. Dalam arti, luas batasan ini bisa dalam bentuk materi, variabel yang teliti, subjek, ataupun lokasi. Ruang lingkup ini bisa diartikan secara lebih khusus pada materi atau hal-hal tertentu. Dan yang untuk slide kedua, ilmu hukum sebagai objek. Sebenarnya objek ini sebenarnya ada terbagi menjadi dua, subjek hukum dan objek hukum. Karena subjek tidak tertulis di sini, jadi saya menjelaskannya sendiri nanti. Oke, yang pertama saya menjelaskan tentang objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan dapat menjadi pokok dari suatu hubungan hukum yang biasanya berbentuk benda atau hak yang dapat dimiliki dan dikuasai oleh subjek hukum. Mengapa objek hukum ini berhubungan dengan benda? Karena menurut pasal 503 KUHP, benda itu dibedakan menjadi dua, benda berwujud dan benda tidak terwujud. Benda berwujud yang pertama ini benda berwujud, karena benda berwujud ini yang bisa kita lihat, kita raba dan kita rasakan sendiri dengan indera manusia. Misalnya itu kayak rumah, tanah, sepeda motor, baju kita pun itu termasuk benda berwujud. Dan untuk benda tidak terwujud adalah benda yang hanya dapat kita rasakan saja. Contohnya itu kayak hak cipta, paten, merek, itu masuk benda terwujud. Benda tidak terwujud, sorry. Dan ada namanya hak kebendaan. Hak kebendaan ini adalah hak mutlak atas suatu benda yang memberikan kekuasaan langsung atas benda tersebut dan harus dihormati oleh setiap orang. Hak benda itu kayak misalkan punya kita sendiri, itu contohnya. Dan ada cara memperoleh hak kebendaan itu. Ada di sini saya menjelaskan 5, yaitu yang pertama dengan pengakuan. Dengan pengakuan ini adalah benda yang tidak ada pemiliknya kemudian ditemukan maka diakui oleh orang yang mendapatkannya sebagai hak milik. Contohnya itu kayak kita berburu binatang di hutan bebas, jadi otomatis binatang itu punya kita sendiri, jadi itu kan karena kita akui sendiri kan, jadi itu masuk ke hak dengan pengakuan. Yang kedua ini dengan penemuan, benda yang lepas dari penguasa pemiliknya. Contohnya itu kayak jatuh di jalan atau hilang karena banjir, jadi kita yang nemu, otomatis itu kan bakal jadi milik kita. Tapi belum tahu juga kalau misalkan itu benda kita tahu orang atau tidak. Kalau misalkan tidak tahu, berarti bisa jadi milik kita. Dan untuk yang ketiga itu dengan penyerahan. Dengan penyerahan ini contohnya itu kayak jual beli, sewa menyewa, itu lebih tepatnya seperti itu. Dan untuk yang keempat ini penciptaan itu contohnya kita menciptakan benda baru ataupun benda yang mungkin nggak ada di sini, jadi masuknya ke dengan penciptaan. Contohnya kayak kita membuat sepatu seperti ini atau membuat baju seperti ini, jadi itu masuknya ke dengan hak kebendaan dengan penciptaan. Dan untuk yang kelima itu adalah ikutan. Contohnya itu kalau ikutan ini kita membeli seekor binatang lah ya, dia tuh binatangnya itu udah hamil dan otomatis kita beli dengan keadaan hamil dan hamilnya binatang ini ada di tangan kita, jadi kita mendapatkan bonus kan, bonus binatang. Jadi itu masuknya ke dengan ikutan karena menambah satu sesudah kita membelinya, itu masuknya seperti itu. Dan untuk yang subjek hukum, subjek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum mempunyai hak dan kewajiban sehingga memiliki kewenangan untuk bertindak. Subjek hukum ini terdiri atas manusia dan badan hukum. Yang pertama itu manusia. Berlakunya manusia sebagai pembawa hak mulai dari saat ia dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal. Dan seorang bayi yang masih dalam kandungan ibunya dapat dianggap telah dilahirkan bila mana kepentingan si anaknya menghendakinya. Contohnya kayak anaknya bakal jadi ahli waris, itu contohnya. Apabila anak ini meninggal sewaktu dilahirkan, maka ia dianggap tidak pernah ada dalam pasal 2 KUHP. Dan untuk yang kedua ini badan hukum. Badan hukum adalah
badan atau perkumpulan yang diciptakan oleh hukum. Oleh karenanya dapat bertindak seperti manusia sebagai pembawa hak yang tidak berjiwa. Badan hukum dapat melakukan persetujuan memiliki kekayaan yang terlepas dari kekayaan anggotanya dan bertindak melalui perantara pengurusnya. Oke, untuk slide yang selanjutnya ini adalah ilmu hukum sebagai norma. Pengertian norma adalah kaidah yang menjadi sebuah petunjuk pedoman untuk seseorang dalam bertindak atau tidak, serta bertingkah laku dalam kehidupan di lingkungan masyarakat, seperti norma kesopanan, norma hukum, serta norma agama. Pada umumnya, norma hanya berlaku dalam suatu lingkungan masyarakat tertentu atau dalam suatu lingkungan etnis. Dalam suatu atau juga bisa dibilang dalam suatu wilayah negara tertentu lah. Namun demikian ada pula norma yang bersifat universal yang berlaku di semua wilayah dan semua umat manusia, seperti misalnya larangan mencuri, membunuh, menganiaya dan hal-hal yang buruk lah yang kita lihat. Dan itu masuk ke dalam norma hukum. Norma hukum adalah yaitu ketentuan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang mempunyai sifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam pergaulan hidup di masyarakat dan mengatur tata tertib kehidupan bermasyarakat. Dan ada pelanggaran untuk bagi norma hukum. Pelanggaran ini adalah dapat dikenakan sanksi berupa pidana, penjara, ataupun denda maupun pembatalan atau pernyataan tidak sahnya suatu kegiatan atau perbuatan, dan sanksi tersebut dapat dipaksakan oleh penguasa atau lembaga yang berwenang. Nama saya Martin Yogi Pardamean, NIM saya 1971650057. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan. Ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan membahas hukum dari sisi sikap, tindak, atau perilaku. Artinya hukum akan dilihat dari segi penerapannya dan diwujudkan dalam bentuk tingkah laku. Itu terbagi menjadi sosiologi hukum. Sosiologi hukum pertama kali diperkenalkan oleh Ancelotti pada tahun 1882. Dilihat dari perkembangannya, dapat dijelaskan bahwa sosiologi hukum pada hakikatnya lahir dari hasil-hasil pemikiran para ahli filsafat hukum. Ilmu sosiologi juga memiliki peran yang sangat penting untuk memecahkan berbagai persoalan hukum yang ada dalam masyarakat. Karakteristik dari sosiologi hukum adalah sosiologi hukum bertujuan menjelaskan praktik-praktik hukum, yaitu pembuatan undang-undang, penerapan, dan pengadilan. Sosiologi hukum senantiasa menguji kesaksian empiris dari suatu peraturan atau pernyataan hukum. Yang kedua itu ada antropologi hukum. Antropologi hukum itu suatu cabang kesaksian empiris dari suatu peraturan atau pernyataan hukum. Yang kedua itu ada antropologi hukum. Antropologi hukum itu suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari pola-pola sengketa dan penyelesaiannya pada masyarakat sederhana maupun pada masyarakat yang mengalami proses perkembangan dan pembangunan. Antropologi hukum memperhatikan dan menerima hukum sebagai bagian dan proses-proses yang lebih besar dari masyarakat. Hukum dilihat tidak secara statis, melainkan dinamis, yang mana ia akan terbentuk dan menghilang secara berkesinambungan. Yang ketiga itu ada sejarah hukum. Sejarah hukum itu suatu bidang studi hukum mempelajari perkembangan dan asal-usul sistem hukum dalam suatu masyarakat tertentu dan membandingkan dengan hukum yang berbeda karena dibatasi oleh waktu. Yang ditekankan dalam studi sejarah hukum adalah hukum suatu bangsa merupakan ekspresi jiwa dari bangsa yang bersangkutan, dan oleh karenanya senantiasa selalu berbeda dengan yang lainnya. Perbedaan ini terletak pada karakteristik pertumbuhan yang dialami sistem hukum. Yang keempat itu ada psikologi hukum.
psikohukum, secara sadar maupun tidak, hukum ternyata telah memasuki bidang psikologi, terutama psikologi sosial. Hal ini dapat dilihat contohnya pada hukum pidana, di mana peranan saksi pidana dengan kriminalis menunjukkan hubungan hukum dengan psikologi. Contoh lainnya misalnya, bila kita mempersoalkan tentang hak-hak itu tercantum dalam peraturan, melainkan karena ada keyakinan pada diri sendiri bahwa kita harus berbuat seperti itu. Hukum dalam berbagai arti. Hukum dalam berbagai arti itu terbagi menjadi 8. Yang pertama, hukum sebagai keputusan penguasa. Sebagai penguasa, hukum merupakan serangkaian peraturan-peraturan tertulis seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Keputusan Presiden, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah, dan Keputusan Hakim. Termasuk juga sebagai keputusan penguasa karena ia mempunyai kekuatan hukum sebagai manifestasi atau perwujudan dalam masyarakat. Yang kedua, ada hukum dalam arti petugas. Di sini yang dianggap hukum adalah para petugas penegak hukum seperti petugas polisi, jaksa, hansip, hakim sebagai hukum karena dalam kenyataannya para petugas penegak hukum tersebut yang memang menghukum orang yang bersalah. Yang ketiga itu hukum dalam arti sikap tindak, yang diartikan sebagai hukum tidak seperti bekerjanya penegak hukum yang mengatur dan memaksa masyarakat, maka bekerjanya sikap tindak ini tidak terasa. Yang keempat itu ada hukum dalam arti gejala sosial. Manusia adalah makhluk sosial yang hidup bermasyarakat, tetapi ada pertentangan-pertentangan yang dapat menimbulkan perselisihan dan kekacauan dalam masyarakat. Untuk mengatasinya diadakan ketentuan yang mengatur, yaitu tata tertib. Yang kelima itu ada hukum dalam arti kaidah. Sebagai kaidah hukum memberikan bermacam-macam petunjuk hidup. Petunjuk-petunjuk ini menentukan sikap anggota masyarakat yang satu terhadap anggota masyarakat yang lain. Petunjuk ini wajib dan harus ditaati. Yang keenam itu ada hukum dalam arti disiplin. Suatu disiplin adalah sistem mengenai kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi. Dalam hal ini, hukum dalam arti disiplin melihat hukum sebagai gejala kenyataan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Yang ketujuh itu ada hukum dalam arti ilmu hukum. Hukum dalam arti ilmu hukum berarti ilmu tentang kaidah atau norma, yaitu ilmu yang menelah hukum sebagai kaidah atau sistem-sistem kaidah. Maka jelaslah bahwa dalam arti ini hukum dilihat sebagai ilmu. Yang kedelapan yang terakhir itu hukum dalam arti tata hukum. Hukum dalam arti tata hukum adalah hukum yang sedang berlaku di suatu negara. Tata hukum biasanya juga disebut hukum positif atau ius constitutionum. Pengertian hukum dari segi etimologis. Secara etimologis, hukum juga berasal dari kata res. Res sendiri dari sebuah kata berbahasa Latin, yaitu rectum, yang diartikan sebagai bimbingan. Bisa pula diartikan sebagai tuntutan ataupun pemerintahan. Kata res tersebut akhirnya muncul istilah gerechtigheid. Ini istilah dalam bahasa Belanda, dalam bahasa Jerman kemudian dikenal dengan kata gerechtigheid yang memiliki arti keadilan, sehingga bisa diartikan res atau hukum memiliki dua sayap penting, yaitu sayap kewibawaan. Sedangkan lex berawal dari kata lesre, bahasa Latin. Kata leser mengandung arti menghimpun orang-orang untuk dikomando atau diperintah.
Sehingga nampak jelas di sini bahwa hukum mengandung unsur kewibawaan dan dominasi. Pengertian hukum secara etimologis juga melibatkan lus, yang merupakan kata dalam bahasa Latin. Istilah ini bermula dari kata lubere, yang mengandung arti mengatur dan memerintah. Istilah lus juga ada kaitannya dengan terma atau lustitia, yang berarti keadilan. Orang Yunani percaya bahwa Lustitia adalah Dewi Keadilan. Dewi Keadilan ini dilambangkan sebagai perempuan yang kedua belah matanya tertutup, tangan kiri sang dewi memegang neraca, sedangkan tangan kanan memegang sebelah pedang.